Hai, apa kabar? Ya, sesuai janjinya Samsung, mereka tuh kan bakal ngasih update ke device-device mereka. One UI 5.0 itu mulai dari bulan Oktober, November, Desember, sampai nanti di Januari. Jadi bertahap gitu untuk device-device yang support. Dan sekarang saya lagi pegang Samsung Galaxy S21. Ya, sesuai janjinya Samsung Galaxy S21 ini udah dapat update ke One UI 5.0 di pertengahan November 2022 ini. Hari ini kita bakal lihat seperti apa sih tampilan baru dan juga fitur baru apa aja yang ada di One UI 5.0. Seperti yang udah saya bilang sebelumnya, di Android 13 itu kayaknya tampilannya itu udah mulai mendekati mirip-mirip Apple. Dan Apple, tepatnya iPhone, itu malah mirip ke Android. Jadi, si One UI 5.0 ini kan berbasis Android 13. Jadi ada beberapa fitur yang memang itu mirip dengan iPhone. Yang pertama, fitur yang terbaru dan mirip iPhone itu adalah dari widget Stack. Nah, jadi si widget Stack ini, kalian bisa lihat ya, dia bisa seperti ini. Kita bisa nambahin beberapa layer dari widget. Itu caranya gampang ya. Yang pertama, kita tinggal tekan aja di sini, terus pilih di sini yang ada tulisan Edit Stack. Nah, kita di sini bisa tinggal tambah aja stack apa yang mau kita tambahin, widget apa yang mau kita tambahin. Atau misalnya kalau kalian dari awal banget pengen nambahin widget, tadi di Home, tekan yang lama seperti ini, tinggal pilih widget. Lalu nanti pilih widgetnya mau bagaimana. Nanti kalau sudah keluar di sini, tinggal tekan dan tahan, lalu ditambah edit stack ini. Dan ya udah, ini tinggal tambah. Misalnya kita mau tambahin yang baru ya. Nah, jadi seperti ini. Saya udah tambahin yang baru, itu bisa digeser-geser seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya, ini tuh mirip banget sama iPhone. Oke, kalau dilihat, kalau iPhone kan dia seperti ini ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau Android dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Ya, jadi ini semakin mirip aja. Nah, berikutnya itu kita bisa modifikasi dari lock screen. Kita masuk dulu pertama ke setting, lalu cari lock screen. Nah, sekarang di lock screen ada pilihan baru, yakni menu seperti ini. Ini di Android atau di One UI 4.1 tidak ada. Ya, bisa kalian lihat ini perbedaan menu di One UI 5.0 dan juga One UI 4.1 berbeda. Tidak ada tampilan baru seperti ini. Nah, kita bisa edit untuk lock screen-nya. Ini kita tinggal pilih edit aja. Nah, di sini kita bisa banyak melakukan modifikasi. Yang pertama, misalnya kita ganti dari tanggal. Tanggal ini kita bisa ganti beberapa model tampilan, tanggal dan jam. Dan juga kita bisa mengganti fontnya. Ya, bisa mengganti font. Ini mirip juga dengan apa yang ada di iPhone. Ya, bisa kalian lihat. Cuma memang nggak mirip-mirip banget. Tapi setidaknya ini mendekati lah fitur baru yang ada di iPhone tersebut. Selain rubah fontnya juga kita bisa rubah warnanya ya. Kita bisa rubah warnanya sesuai dengan selera kita. Terus selain font, di bagian ini juga kita bisa modifikasi bagaimana model notifikasinya. Mau seperti apa. Hanya notifikasi seperti ini saja logonya, atau kita bisa tambahin detail seperti ini. Ini transparansinya juga bisa dimodif ya. Mau seberapa transparan, ini sangat bisa dimodifikasi. Terus di bagian bawahnya kita bisa tambahin 2 shortcut aplikasi. Ini bisa ditambah, kayaknya hampir semua aplikasi bisa ditambahin shortcutnya di sini, ada 2. Dan di bawah ini kita bisa tambahin kontak information. Misalnya suatu saat handphone kita hilang, ada orang yang mau berbaik hati, bisa nampilin kontak kita, nanti kita dihubungi kemana. Kalau handphone ini ketinggalan misalnya. Next itu ada di fitur Labs ya. Sekarang tuh fitur Labs-nya semakin keren. Jadi di sini ada menu baru, yakni swipe for pop-up view sama swipe for split screen. Jadi kita misalnya mau melakukan split screen itu cukup gampang ya. Misalnya kita lagi buka satu aplikasi, misalnya Tokopedia ya. Di sini mau split screen itu cukup swipe menggunakan 2 jari aja ke atas seperti ini. Nah, jadi nanti bawahnya kita tinggal pilih. Ini tuh mempermudah banget, mempersimpel banget ketika kita melakukan split screen. Kalau sebelumnya itu kan agak cukup bertahap ya, step by step untuk bikin split screen-nya. Sekarang untuk bikin split screen itu jadi lebih mudah. Terus untuk swipe berikutnya, misalnya kita mau mengaktifkan one hand mode gitu ya, itu bisa bikin aplikasinya jadi lebih mudah untuk cara mengaktifkan one hand mode-nya. Cukup tarik aja seperti ini, dan dia bisa jadi floating. Ini kita juga bisa geser-geser kemana kita membutuhkan. Bisa taruh di atas, taruh di mana. Nah, ini juga bisa ya. Enak banget, tinggal dipindah-pindah gini aja, sesuai kebutuhan. Jadi One UI 5.0 ini menurut saya ini jadi semakin mantap ya. Fitur berikutnya yang juga bermanfaat adalah di bagian kamera. Sekarang kita udah bisa aktifin watermark untuk device-device flagship dari Samsung. Jadi dulu kan itu untuk watermark hanya
device-device yang kelas mid-end dan juga low-end aja. Sekarang, watermark itu bisa diaktifin untuk kelas flagship. Jadi seperti ini nanti tampilannya. Dan juga bisa aktifin untuk watermark yang date and time. Ini tuh berguna ya buat orang-orang yang mungkin kerja di lapangan, harus bikin laporan, dan juga harus memfoto kondisi di lapangan saat itu. Jadi memang timestamp ini sangat berguna buat orang-orang yang kerja di lapangan. Jadi ini menurut saya memudahkan, jadi tidak perlu lagi install aplikasi pihak ketiga. Berikutnya, kalau kita lihat di bagian log, Samsung tuh ada nulis seperti ini di update One UI 5.0-nya adalah smoother than ever before. Jadi, penggunaan One UI 5.0 sekarang tuh berasa lebih smooth, dan bener aja sih. Saat saya bandingkan dengan Samsung yang masih menggunakan One UI 4.1, ini Samsung S20 Plus, itu sangat beda banget. Tuh, berasa kalian bisa lihat mungkin ya di gambar ini, saya coba pelan-pelan. Animasinya tuh kerasa jauh lebih smooth, jauh lebih mantep lah dibandingkan dengan yang ada di S20 Plus yang masih menggunakan One UI 4. Jadi penggunaan harian tuh kayaknya bakal semakin nyaman aja dari One UI 5.0 ini. Berikutnya itu ada yang namanya call background ya. Jadi kontak tertentu kita bisa ubah animasinya, animasi backgroundnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita pertama sekarang pergi dulu ke menu kontak ya. Nah kalau dari menu kontak, kita tinggal pilih satu kontak yang kita mau edit. Lalu nanti di bagian bawahnya itu ada pilihan edit, kita tinggal pilih aja edit. Nah kemudian di bagian bawahnya lagi ada tulisan yang view more, kita tinggal pilih aja view more. Dan scroll aja ke bawah, ada yang namanya call background. Kita tinggal pilih aja call background. Lalu kita tinggal klik yang di bawah ini background. Dan kita tinggal pilih mau menggunakan animasi yang seperti apa. Ini kita bisa custom beda-beda sesuai dengan masing-masing kontaknya, bebas. Misalnya si A mau menggunakan background yang seperti apa, si B yang mau menggunakan background seperti apa, itu bisa banget buat di-customisasi. Dan terakhir, itu fitur yang paling keren sih menurut saya, itu ada di bagian digital well-being. Jadi kalau kita masuk dulu tadi ke setting, lalu kita pilih menu digital well-being, di sini kita bisa memilih yang namanya focus mode dan juga bedtime mode. Ini sebenarnya fiturnya mirip ya. Saya bakal contohin satu aja yang focus mode. Jadi kalau kita masuk ke focus mode, misalnya kita mau membuat sebuah rutinitas. Misalnya adalah rutinitas kerja. Nah, kita tinggal pilih aja tambah di sini di bagian atas. Lalu di sini ada dua menu. If dan then. Jadi nanti kita pilih jika kita mau melakukan sesuatu. Misalnya jika kita bangun tidur, jika kita nyampe di suatu tempat, jika kita koneksi menggunakan WiFi tertentu. Contoh di sini saya contohin adalah jika kita sampai di suatu tempat. Nah, di sini saya udah tulis jika kita sampai di suatu tempat. Ini tinggal pilih OK aja. Lalu kita bisa tambahin berikutnya. Lalu, dia melakukan apa? Nah, si handphone ini kita tinggal pilih. Misalnya, kita mau menyalakan koneksi Wi-Fi. Atau misalnya ketika kita meninggalkan suatu tempat, itu kita bisa lakukan matikan Wi-Fi, masuk ke mode tertentu, atau vibration-nya kita matikan, notifikasinya kita matikan, itu juga bisa. Baterainya kita misalnya pas sampai kantor jadi masuk ke power saving, itu juga bisa. Ini tuh keren sih menurut saya menunya. Jadi karena nanti si handphone itu akan membaca lokasi kita di mana, lalu dia nanti akan membuat menjalankan sebuah perintah yang udah kita jalankan. Dan ya itu tadi dia beberapa fitur yang ada di One UI 5.0, dan menurut saya fitur tersebut fitur-fitur yang keren ya, keren dan berguna. Terutama yang terakhir tadi. Yang terakhir tuh menurut saya fiturnya sangat keren dan sangat berguna banget. Dan saya yakin One UI ini makin jadi OS atau sistem yang paling nyaman yang bakal digunakan gitu. Jadi menurut saya masih belum ada saingan lah saat ini. One of the best menurut saya untuk sistemnya Android. Itu ada di One UI. Ya, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.